Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan janjikan, Dia pasti genapi, sebab Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berdusta dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapinya. Nah, bagian kita ini untuk percaya kepada janji Tuhan itu seringkali goncang, seringkali bingung, bimbang, bahkan di tengah jalan kita malah menyangkali kepercayaan itu. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti genapi janjinya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau dari dahulu kekal sampai selama-lamanya, Allah kita yang kita sembah tidak pernah berubah. Hari ini pun Dia juga tidak akan pernah berubah. Dia akan menggenapi janjinya. Apapun yang Dia janjikan atas hidupmu, digenapi. Apapun yang dijanjikan Tuhan lewat firman-Nya, pasti digenapi. Bagian kita adalah menunggu janji Tuhan, dan kita bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuhan berjanji umur manusia 120 tahun saja. Tapi realitanya sekarang banyak orang umurnya muda-muda sudah dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena nggak bertanggung jawab dengan tubuhnya. Karena apa? Karena nggak bisa dipercaya. Dia makan sembarangan, dia atur hidupnya sembrono, serampangan, sehingga apa yang dikerjakan, sehingga apa yang dilakukan semaunya sendiri, dan ujungnya apa? Menderita. Banyak orang mengalami penderitaan dalam dirinya ketika masih hidup serampangan, hidup sembrono, hidup semaunya sendiri. Kita kalau nggak bertanggung jawab dengan tubuh kita sendiri, apa yang terjadi? Kita akan mengalami banyak sakit penyakit. Semua makanan kita harus timbang, kita harus ukur, kita harus perhatikan dengan baik. Kita nggak boleh sembarangan dan sembrono. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya sampai hari ini. Tuhan ajarin banyak hal. Tuhan kasih warning sama saya untuk jaga pola hidup, jaga pola makan, supaya umur kita panjang, umur saya panjang terutama. Dan mulai sejak kejadian beberapa tahun lalu, 1 tahun lalu tepatnya bulan Agustus, setelah kejadian itu, saya tidak makan sembarangan, sembrono. Saya jaga pola makan saya. Ketika ada pengentalan darah saya, ada tekanan darah yang naik, berarti ada metabolisme tubuh dalam diri saya yang tidak sehat. Dan itu kalau serampangan, kalau tetap sembrono, ya akhirnya umurnya nggak panjang. Kalau Tuhan berjanji umurnya 120 tahun saja, pasti itu digenapi. Nanti kita lihat orang yang umurnya 120 tahun, sampai masa tuanya, sampai dia dipanggil Tuhan, matanya tidak kabur. Hari ini banyak orang masih muda-muda pakai kacamata tebel-tebel. Kenapa? Karena nggak bisa jaga pola hidupnya. Makanya Bapak Ibu, kita sendiri harus memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Karena suatu hari kita sendiri yang akan menikmatinya. Kita sendiri yang akan membuat diri kita sendiri menderita. Jaga diri kita dengan baik. Pola makan, pola hidup, semuanya harus diserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memang berikan kita kehendak bebas untuk memilih, untuk melakukan, untuk memutuskan segala sesuatu sekehendak kita. Tapi kalau keputusan itu semau kita sendiri, ujungnya kita yang rugi. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, hari ini banyak sekali orang yang umur di atas 60 tahun udah pada pikun, masa tuanya pada pikun. Orang dunia berkata tambah tua seringkali kelakuannya seperti anak kecil. Tetapi Alkitab berkata tambah tua, tambah tajam, tambah kuat, tambah perkasa, tambah pengaruh, tambah urapan. Jadi saya berdoa bahwa Ibu kita semuanya tambah tua, tambah perkasa, memiliki hikmat pengertian, tambah powerful hidup kita, memberi dampak bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jangan sampai kita tambah tua, tambah pikun, tambah stres, tambah bingung, tambah kacau hidup kita. Sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-34, mulai ayat yang ke-5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini, karena mayat Musa diperebutkan antara iblis dan malaikat. Di kitab Yudas dijelaskan seperti itu, dan ternyata mayatnya sekarang berada di surga.
Perhatikan di ayat yang ke-7-nya. Musa berumur 120 tahun. Benar-benar digenapi loh. Di Kejadian pasal yang ke-6, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Musa umurnya 120 tahun ketika ia mati. Perhatikan, matanya belum kabur, dia nggak buram, dia nggak katarak, tapi matanya tajam sekali, matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Powerful. Saya komitmen dengan istri saya, kita mau masa tua kita sehat, masa tua kita kita melayani Tuhan, kita nggak merepotkan orang, kita nggak mau sakit masuk rumah sakit, pegel encok, disuntik sana, sintik sini, masuk selang kanan, selang kiri. Kita mau mati dengan kondisi seperti Musa, sehat, perkasa, mata kita nggak rabun dan jadi berkat, urapannya tetap powerful. Sejak saat itu kami berdua jaga pola makan, jaga pola hidup. Kita benar-benar minta kekuatan Tuhan, dan tentunya kita benar-benar kuasain diri kita. Kita nggak mau makan sembarangan, kita mau makan yang sehat. Kita mau tambah umur kita, tambah dipakai Tuhan, tambah pengurapan seperti Musa. Musa waktu matinya, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Bapak Ibu coba bayangkan hari ini. Banyak orang anak muda obesitas, kegemukan badan, perut buncit kemana-mana. Saya dulu juga gemuk sekali loh, sampai turun 15 kilo. Sekarang jaga stabil pola makan, pola hidup, berat tubuh saya, dan semakin sehat. Hari ini kenapa orang bisa obesitas? Nggak bisa kontrol mulutnya, nggak bisa kendalikan dirinya, serampangan. Tapi puji Tuhan akhir-akhir ini banyak orang intermittent fasting, mereka mulai hidup sehat, dan banyak orang mulai sadar diri tentang kesehatannya. Pola makannya juga dijaga. Tapi coba perhatikan orang-orang di sekitar kita. Kegemukan, obesitas karena nggak ada penguasaan diri, nggak ada pengendalian diri, maunya. Dan ujungnya nanti mereka akan menderita. Tinggal tunggu saja, sakit penyakit akan mendatanginya. Makanya belajar loh. Kita ini mau tahu diri, sadar diri. Kita nggak bisa yang orang dunia anggap enak, kita makan. Apa yang orang lain enak, kita anggap nggak ada masalah, kita makan semuanya. Ujungnya kita akan mengalami banyak kerugian dalam diri kita. Bapak Ibu, kita mau masa tua kita tambah diurapin Tuhan. Kita mau masa tua kita sehat, tidak kekurangan apapun. Kita masa tua kita jadi berkat bagi banyak orang. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Hari ini Bapak Ibu, kalau badanmu sudah kasih sinyal ada yang sakit sana, ada yang sakit sini, berarti metabolisme tubuhmu tidak bagus. Dan kau perlu konsultasi ke ahli gizi, konsultasi ke dokter. Ada hal apa yang harus diberesin. Jangan sampai kita mati muda. Sudah mati muda, mati dalam kondisi penyakitan. Kita mau jaga hidup kita sehat dan jadi berkat. Seperti Musa, sampai masa tuanya jadi berkat. Dan ujungnya apa? Karena ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa, sampai masa tuanya luar biasa, jadi memiliki pengaruh yang luar biasa. Perhatikan, orang itu kalau dipakai Tuhan, orang kalau benar-benar berjalan bersama Tuhan, apa yang terjadi? Waktu dia meninggal, banyak orang kehilangan. Setelah Musa meninggal, di ayat yang ke-8-nya, orang Israel menangisin Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Ini orang benar-benar punya pengaruh yang luar biasa loh. Samuel juga sama. Ketika Samuel mati, banyak orang Israel menangisin Samuel. Karena apa? Punya pengaruh. Sekarang yang jadi masalahnya kalau hari ini kamu meninggal, ada nggak orang yang menangisin kamu? Ada nggak orang yang merasa kehilangan? Mungkin banyak orang yang bersyukur. Apakah pasanganmu kehilangan karena benar-benar mencintai kamu? Atau malah orang lain malah bersyukur, atau pasanganmu bersyukur ketika kamu hari ini meninggal. Makanya hari ini belajar, lihat sampai kedalaman batin kita loh. Kalau ada sesuatu yang busuk, bejat, dan jahat, dibuang. Serahkan sama Tuhan. Kita mau melangkah setiap hari ini berjalan, meninggalkan warisan ilahi, sehingga orang-orang yang di sekitar kita itu menikmatin kuasa Tuhan, menikmatin hadirat Tuhan. Hidup mereka diubahkan melalui kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu hanya pinter baca firman, jangan hanya sekedar pinter berdebat dengan firman Tuhan, tapi Bapak Ibu nggak bisa hidupin firman loh.
menghidupin firman. Di ujungnya kita memiliki karakter serupa segambar dengan Yesus Kristus. Sehingga nama Yesus yang ditinggikan dimuliakan melalui kehidupan kita. Melalui karakter kita. Nama Yesus yang ditinggikan. Nama Yesus yang diagungkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, selama hidupmu engkau tidak memiliki pengaruh apa-apa, hidupmu hanya rata-rata seperti orang selayaknya, sehingga engkau gak memiliki dampak dan otoritas. Padahal Tuhan mau kita berdampak dan memiliki otoritas, memiliki pengaruh. Semakin kita setiap hari berjalan bersama Tuhan, tentunya kita semakin powerful. Seperti Musa, pada masa matinya pun dia matanya belum kabur dan kekuatannya tidak hilang. Ini orang yang powerful sekali loh. Orang Israel sampai nangis kehilangan dia. Dan ujungnya hidupnya ini memiliki dampak dan otoritas dan mendelegasikan apa yang ditaruh Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, engkau harus delegasikan kepada generasi yang akan datang. Kalau tidak, selesai. Apalagi kalau hidupmu tidak punya visi, tidak punya tujuan. Sudah hidup nggak punya tujuan Tuhan, melakukan dosa, berzina, kumpul kebo, selingkuh, melakukan kejahatan, pikiranmu jahat, pikiranmu picik, hidup nggak berguna. Terus kamu mau tinggalkan warisan apa? Apakah Tuhan bangga melihat kelakuanmu? Musa disebut hamba Tuhan loh, karena ngikutin ketetapan Tuhan. Sekalipun dia tidak masuk tanah perjanjian. Beberapa kali dia bikin kesalahan. Tapi hatinya Musa ini luar biasa. Dan benar-benar powerful, memiliki dampak dan otoritas. Perhatikan ya di ayat yang ke-9-nya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, ini di bawah kepemimpinannya Musa, di bawah mentornya Musa. Musa mentorin Joshua dan menghasilkan manusia yang luar biasa ini. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa jadi pembimbing yang powerful, jadi mentor yang luar biasa, jadi guru yang luar biasa, jadi pemimpin yang powerful. Hidupnya memiliki dampak dan otoritas, jadi berkat. Dan sampai hari ini kita belajar loh, apa yang dilakukan Musa. Kita belajar banyak, kita sangat diberkati dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup Musa. Sekarang yang jadi masalahnya, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu hari ini? Biasa saja atau powerful? Hidupmu nggak jauh beda dengan orang dunia, atau hidupmu memiliki dampak dan otoritas? Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Apalagi kalau bentuk tubuhmu nih, bentuknya udah kegendutan, udah obesitas, pecetotan kesana kemari, meski jaga pola makanmu. Puasa intermittent fasting, belajar itu penting sekali. Jaga pola makan, jaga pola minummu, jaga pola hidupmu, supaya tambah umur panjang yang diberikan kepadamu, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dan luar biasa Bapak Ibu, semakin kita dipercayakan umur yang panjang, berarti ada tujuan Tuhan yang belum selesai dalam hidup kita. Tuhan akan bawa kita mengalami sesuatu yang ilahi. Tuhan akan bawa kita memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan dampaknya banyak orang akan diubahkan melalui nama Tuhan Yesus yang ditinggikan melalui hidup kita, mempengaruhi banyak orang dan nama Tuhan yang ditinggikan. Ya, saya berdoa, mulai lihat dirimu sendiri di hadapan Tuhan seperti apa. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki dampak dan otoritas, atau biasa saja. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, memiliki dampak dan otoritas yang powerful, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu ngaco, hidupmu serampangan, hidupmu sembrono, hidup tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan dalam kenyataanmu, perilakumu, tindakanmu, sikapmu. Hari ini masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Kalau hari ini mulai terjadi kelemahan tubuh dalam dirimu karena pola makanmu, pola hidupmu selama ini, mulai perbaiki. Masih ada kesempatan. Perbaikin. Pakai sisa umur yang ada ini jadi berkat. Pakai umur yang ada ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan jadi orang yang sembrono gitu. Jangan jadi orang nggak jauh beda dengan orang dunia. Kita harus berbeda loh hidup kita ini. Kita ditempatkan di mana memiliki dampak dan otoritas. Kita ditempatkan di posisi apapun juga
Kita jadi berkat di sana, dan orang diberkati melalui kehidupan kita, melalui sikap dan tindakan kita. Tuhan berjanji umur kita ini sampai 120 tahun. Tambah tua, kita tambah tajam, tambah diurapi, tidak pikun, tidak stres, tidak Parkinson, tidak banyak penyakit. Seperti Musa, kekuatannya tidak hilang, matanya tidak kabur. Powerful. Tuhan mau kehidupan kita hari ini di akhir zaman ini mengalami seperti ini. Dan dimulai dengan keputusan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita perbuat, pola hidup kita, gaya hidup kita akan mempengaruhi umur kita seperti apa di hadapan Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Selama kita kerjakan dengan tanggung jawab, Tuhan pasti berikan anugerah kemurahan yang powerful dalam hidup kita. Semakin kita memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa kita ngalami banyak perkara yang lebih besar. Tuhan akan percayakan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan semakin powerful. Saya berdoa, apa yang kita pelajari hari ini akan merubah pola hidupmu, gaya hidupmu, pengertianmu. Sekali Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah ingkarin, Dia pasti genapi. Tuhan berjanji, umur manusia 120 tahun. Benar-benar realitasnya Musa umurnya 120 tahun. Harusnya kita sampai hari ini juga umur kita 120 tahun. Tapi kan ada ayatnya, Pak. Ya, Musa ngomong sama orang-orang Israel yang degil hatinya di padang gurun. Umur kalau 70-80 itu bonus saja. Umur manusia hanya 60 tahun. Tapi Tuhan percayakan sampai hari ini, umur kita harusnya panjang. Saya punya orang tua umurnya 99 tahun, masih seger, masih bisa bekerja, masih bisa jualan, bisa melakukan banyak aktivitas, masih sehat. Karena apa ini? Saya tahu pola hidupnya sehat, saya tahu bagaimana dia dari mudanya suka berdoa, doain anak-anaknya supaya jadi orang yang luhur, jadi orang yang mulia, jadi orang yang diberkati, jadi orang yang dipakai Tuhan. Dan ternyata realita banyak anaknya jadi hamba Tuhan sampai hari ini, termasuk saya. Dan saya berdoa, apapun yang hari ini Bapak Ibu alami, engkau datang sama Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita ini berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kita masih ada kesempatan untuk diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita, kita akan jadi orang-orang yang semakin diberkatin Tuhan. Amin. Cukup simpel dan sederhana. Kalau engkau mau umur panjang, engkau mesti perhatikan dirimu, apa yang kamu makan, apa yang kamu hidupin. Perhatikan bentuk tubuhmu. Dokter sarankan kok, bentuk tubuhmu semakin bulat, semakin banyak kemungkinan banyak penyakit. Meski bertobat, Bapak Ibu mesti tahu, harus belajar mengendalikan diri, harus belajar menguasai diri. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Bagaimana kita menjagain tubuh kita ini sebagai bait Allah? Kamu pakai dengan serampangan dan sembrono, atau kamu kuduskan, kamu sucikan dengan semua tindakan sikapmu sejalan dengan firman. Kamu bersihkan dari semua kenajisan dan kekotoran. Dan engkau harus pikul salib sangkal diri loh. Minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan. Benar-benar dibersihkan dari semua hal yang tidak berkenan, supaya kita ini didapati menjadi orang yang bertanggung jawab, mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun itu, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kita perbuat hari ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, suatu hari kita akan menikmatinya. Tergantung dari apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Dan saya berdoa hari ini, banyak orang mulai atur hidupnya dengan baik, kuasai dirinya dengan baik, sampai garis akhir mungkin diberkatin Tuhan, ini dipakai Tuhan. Tidak pikun, tidak bingung, tidak khawatir, tidak cemas, tidak banyak sakit penyakit, tapi engkau tambah tua, tambah urapan, tambah penuh hikmat, tambah penuh pengertian, tambah dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah, diubahkan, dipulihkan Tuhan. Diberkatin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikini miana nanamo se, ikini biena namoso. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam gua. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang
hening ketika saya berdoa. Ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the Lord. Jesus name. Receive the Lord. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.